jantung Afrika Tengah terbentang Kamerun, tanah yang kaya budaya, musik makossa yang mengalun di pasar Douala, topeng dan tarian Bamileke yang penuh simbol, serta singa, hewan yang tak sekadar menghiasi lambang negara, tapi menjiwai jiwa rakyatnya. Julukan mereka Indomitable Lions lahir bukan tanpa alasan. Ini bangsa yang terbiasa menantang kesulitan, menari di atas badai politik, ekonomi, dan konflik internal. Sepak bola bagi Kamerun bukan sekadar hiburan. Ia adalah perekat identitas, sumber kebanggaan nasional, dan jendela menuju pengakuan dunia. Ketika bicara AFCON atau Piala Afrika, nama Kamerun tak bisa dilewatkan. 5 kali mereka merebut mahkota Afrika, tahun 1984, 1988, tahun 2000, 2002, dan terakhir tahun 2017. Ketika gol Vincent Aboubakar di menit 88 memecah hati Mesir dan mengingatkan dunia bahwa singa Afrika masih ganas. Lebih jauh lagi, pada Olimpiade Sydney tahun 2000, generasi Samuel Eto'o dan Patrick Mboma menundukkan Spanyol untuk merebut medali emas, sesuatu yang jarang terjadi bagi negara Afrika. Di panggung dunia, Kamerun adalah pionir. Piala Dunia tahun 90 di Italia jadi tonggak. Dipimpin Roger Milla yang menari di bendera sudut lapangan, mereka jadi negara Afrika pertama yang tembus perempat final. Gambar Milla menari di usia 38 tahun menjadi ikon keberanian Afrika melawan pakem lama sepak bola dunia. Tak heran jika hingga kini, bersama Mesir dan Nigeria, Kamerun selalu disebut bagian dari Big Three Afrika. Namun kejayaan punya sisi rapuh. AFCON 2023 di Pantai Gading menyadarkan semua bahwa nama besar saja tidaklah cukup. Fase grup sudah jadi alarm, imbang 1-1 lawan Ginia yang bermain 10 orang sejak babak kedua. Kalah telak 1-3 dari Senegal yang terlalu dominan secara fisik dan taktik, dan hanya lolos berkat drama melawan Gambia. Tertinggal, lalu 2 gol telat di menit 87 dan 91 menyelamatkan tiket ke 16 besar. Lalu Nigeria menghentikan mimpi itu dengan dingin. Skor 0-2 tanpa perlawanan berarti. Statistiknya keras, 4 laga, hanya 1 kali menang, kebobolan 8 gol tanpa satu pun clean sheet, dan penguasaan bola rata-rata hanya 42%. Hampir semua gol lahir dari crossing atau bola mati, sementara lini belakang goyah bahkan menghadapi tim sekelas Gambia. Lebih parah lagi, polemik internal mencuat. Rotasi kiper antara Andre Onana dan pengganti membuat ruang ganti tak tenang. Hasilnya, Kamerun pulang dengan status nama besar, tapi penampilan mengecewakan. Hanya lolos grup karena mentalitas turnamen, bukan karena kualitas sepak bola modern yang terorganisir. Federasi pun bergerak. Rigobert Song dicopot dan pada April 2024, pemerintah menunjuk Mark Bryce, pelatih asal Belgia. Penunjukan ini sendiri kontroversial karena tak melalui koordinasi Fecafoot, Federasi Sepak Bola Kamerun. Sejak itu hubungan pelatih dan federasi seperti rumah retak, isu gaji staf, surat pengunduran diri yang dibantah dengan klaim email diretas, hingga rumor konflik internal jelang turnamen. Sampai September 2025, Bryce masih tercatat resmi, tapi bayang-bayang ketidakpastian tetap menyelimuti. Secara taktik, Bryce mencoba menyuntikkan disiplin Eropa, blok pertahanan yang lebih rapat, sirkulasi bola yang tidak hanya mengandalkan fisik. Namun kultur direct play dan individualisme masih kental. Tantangan besarnya, bagaimana meramu DNA agresif Kamerun menjadi tim yang juga terorganisir.
Di bawah Mistar, Andre Onana kini kembali setelah drama di 2023. Musim panas 2025 ia pindah ke Trabzonspor setelah periode campuran di Manchester United. Pengalaman Liga Champions bersama Ajax dan Inter membuatnya tetap jadi pilar kepercayaan. Di lini tengah, Frank Zambo Anguissa masih jadi otak permainan. Pemain Napoli ini dikenal konsisten di level elit. Pekerja keras sekaligus pengatur tempo, memberi keseimbangan antara fisik dan kecerdasan. Di depan, Bryan Mbeumo kini membawa nama besar Manchester United setelah performa impresif di Brentford. Kreativitas dan produktivitasnya di Eropa memberi warna baru bagi serangan Kamerun yang sering monoton. Namun tetap ada wajah lama, Vincent Aboubakar. Meski tanpa klub sejak September 2025, sang pencetak 22 gol untuk timnas ini sulit diabaikan. Karisma dan naluri golnya masih jadi tumpuan meskipun usia dan kebugaran menjadi pertanyaan. Meski ada wajah baru dan pelatih asing, problem lama belum hilang. Pertahanan tetap rapuh. Di AFCON 2023, mereka kebobolan 8 kali dalam 4 laga dan pola itu belum benar-benar teratasi. Disiplin kadang menghilang saat ditekan. Serangan masih terlalu bergantung pada crossing dan bola mati. Prediksi mudah bagi tim top Afrika yang kini lebih modern. Ada juga ketergantungan besar pada 2 hingga 3 pemain kunci. Jika Onana tak dalam performa terbaik atau Mbeumo dimatikan lawan, ide serangan sering buntu. Ditambah usia beberapa penyerang utama seperti Aboubakar dan Toko Ekambi yang tak lagi di puncak. Namun Kamerun tetaplah Kamerun. Julukan Indomitable Lions bukan sekadar simbol. Ini tim yang sering bangkit di momen genting. Laga melawan Gambia di tahun 2023 adalah bukti. Meski bermain buruk sepanjang turnamen, mereka punya naluri bertahan hidup di pertandingan hidup mati. Gaya main mereka tetap penuh tenaga, fisik kuat, duel udara, permainan langsung ke depan. Dalam sejarah, karakter inilah yang sering membuat Kamerun sulit diprediksi. Tim yang terlihat biasa saja bisa tiba-tiba mengaum ketika semua orang meragukan. Publik Kamerun datang ke AFCON 2025 dengan 2 wajah, penuh harap sekaligus penuh cemas. Target minimal jelas, perempat final. Namun generasi muda ingin lebih, mengembalikan aura juara setelah 8 tahun tanpa gelar. Beban sejarah 5 kali juara dan status Big Three membuat kegagalan cepat akan dilihat sebagai bukti kemunduran. Kamerun datang ke AFCON 2025 sebagai bagian dari grup F yang berat. Di sana ada Pantai Gading, juara bertahan yang datang dengan skuad matang dan percaya diri. Mereka ingin membuktikan kemenangan pada edisi 2023 bukan kebetulan, ditopang generasi puncak yang masih segar. Ada Gabon, kuda hitam yang berkali-kali mengganggu peta besar Afrika. Tim ini dikenal disiplin, solid di lini belakang, dan bisa menyakiti lawan lewat serangan balik cepat, gaya yang sering jadi mimpi buruk bagi tim yang kurang rapi. Dan ada Mozambik, tim yang lama absen dari sorotan, tapi kembali dengan semangat baru. Mereka mungkin bukan favorit, tapi tim lapar seperti ini sering berbahaya ketika diremehkan. Secara kualitas individu, Kamerun masih unggul dibanding Gabon dan Mozambik. Dengan pemain seperti Onana, Anguissa, dan Mbeumo, mereka punya pengalaman Eropa yang belum tentu dimiliki lawan. Tetapi, 2 hal jadi ancaman. Pertama, organisasi Pantai Gading yang kini modern dan penuh tenaga muda. Yang kedua, kerapuhan pertahanan sendiri yang bisa dieksploitasi kuda hitam seperti Gabon.
Jika Kamerun bisa meraih minimal 1 kemenangan dari Gabon dan Mozambik, serta setidaknya mencuri poin dari Pantai Gading, peluang lolos ke 16 besar tetap besar, apalagi format AFCON memungkinkan peringkat ketiga terbaik melaju. Namun, bila kembali tampil rapuh seperti tahun 2023, mereka berisiko terjebak di urutan ketiga yang tak cukup poin, atau bahkan gagal total bila kalah dari Gabon dan Ivorian. Di atas kertas, unggulan utama AFCON 2025 adalah Maroko sang tuan rumah, Mesir dengan Salah dan Marmoush, Senegal yang stabil di era Aliou Cissé, juara bertahan Pantai Gading, serta Nigeria yang selalu punya kedalaman talenta. Kamerun secara tradisi masih masuk jajaran besar, tapi performa sebelumnya menurunkan aura mereka. Untuk kembali dihitung serius, mereka harus menunjukkan 2 hal, organisasi yang lebih rapi dibanding edisi lalu, serta mentalitas turnamen yang tetap hidup. Bila sukses melewati grup berat ini, mereka bisa kembali dilihat sebagai tim raksasa yang tak layak diremehkan. Namun, bila gagal di tahap awal, posisi mereka di peta elit Afrika akan semakin dipertanyakan. Skenario terbaik Kamerun di AFCON edisi ini adalah jika Mark Bryce berhasil menutup celah pertahanan, Onana tampil stabil, Anguissa mendominasi lini tengah, Mbeumo memberi kreativitas dan produktivitas, sementara Abu Bakar menemukan lagi sentuhan predatornya. Jika semua ini terjadi, semifinal sangat mungkin diraih, bahkan peluang juara bisa dibicarakan. Skenario realistisnya adalah mencapai perempat final. Mereka punya mentalitas turnamen untuk melewati fase grup dan 16 besar. Tapi seringkali tak cukup disiplin untuk menghadapi tim mapan seperti Maroko, Mesir, atau Senegal. Dan apabila serangan mereka buntu, pertahanan lengah, dan konflik internal kembali muncul, bisa membuat mereka tersingkir cepat seperti edisi AFCON 2023. Bahkan mungkin tak lolos grup jika Gabon dan Pantai Gading memukul lebih awal. AFCON 2025 bagi Kamerun adalah persimpangan jalan antara mempertahankan status sebagai kekuatan tradisional atau perlahan tergeser oleh gelombang baru Afrika. Mereka punya sejarah emas, mentalitas yang tak pernah benar-benar mati, dan pemain kunci yang masih mampu memberi perlawanan. Namun sepak bola modern Afrika bergerak cepat. Organisasi taktik, disiplin, dan stabilitas kini menentukan siapa yang bisa jadi raja. Apakah singa tak pernah tidur ini siap beradaptasi, atau mereka akan kembali terjebak nostalgia kejayaan masa lalu? Jawabannya akan lahir di lapangan ketika sejarah dan masa depan bertemu di AFCON 2025 di Maroko.